akhirat, bahagia dunia sampai akhirat, selalulah bersyukur. Ini paling enak nyebutnya nih Bapak Ibu. Tapi susah ngamalnya Pak. La in syakartum la azidannakum. Itu ada nun taukid takilah, sagat lil mubalaghah. Apabila kalian semua bersyukur, maka pasti dan pasti akan ditambahkan atas kalian semua. Ini janji Allah. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Memang enaknya itu begini Pak. Nikmat itu disyukuri. Setelah dia disyukuri, dia jadi hikmat. Setelah dia jadi hikmat, maka dia akan menjadi rahmat. Yang paling susah itu di awal saja sudah susah Pak. Apa sih bersyukur itu? Menerima nikmat yang sudah Allah titipkan sama kita. Itu yang disebut dengan syukur. Minimal itu saja dulu. Kita ini tidak, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada selalu dirisaukan. Yang punya kita abaikan, yang punya tetangga malah kita pikirkan. Kalau pepatah lamanya apa? Rumput tetangga lebih hijau. Setuju nggak kira-kira Pak? Ini banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu yang punya kita nggak kita syukuri, yang punya orang kita pikirkan. Kadang-kadang apalagi ketemu ibu-ibu panas-panasan tuh pening pala Pak. Ketemu bini panasan, lihat tetangga beli kulkas panas, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli ceret mencret. Paling sengsara maaf ya Pak, bapak-bapak paling sial hidup dapat bini yang matre. Iri-irian sama tetangga sial Pak. Walaupun demi anak-anak pertahankan ya Pak, nasib namanya itu. Nasib, banyak punya bini kayak gitu. Udah nggak usah dicerai, kasihan anak-anak. Cuman bersabar aja Pak, banyak-banyak istighfar. Bapak-bapak pulang kerja capek-capek, bini teriak, "Pak, tetangga ganti motor, papa kapan?" Pening pala. Pulang dari kantor, Pak, tetangga ganti mobil, papa kapan? Padahal di kantor habis kena marah wali kota ya bayar. Pening pala, Pak, tetangga ganti istri, papa kapan? Kalau itu mah nggak apa-apa ya Pak ya. Susah punya istri Pak, sial. Makanya buat adik saya, putri Bapak Haji Tomtomi, jadilah istri yang bersyukur. Karena begini, sejatinya kebahagiaan kita kaum laki-laki bukan di mobil mewah, bukan di motor sport, bukan sepeda yang kayak zaman sekarang. Bukan itu. Kalau ibu-ibu apa? Kembang keladi ya Bu ya. Bukan itu sejatinya kebahagiaan laki-laki. Sejatinya kebahagiaan laki-laki itu punya istri yang qanaah, istri yang bersyukur kepada Allah. Cobalah saya buat narasi begini. Hidup susah, ngontrak di bedeng. Kendaraan cuman punya sepeda. Coba kalau punya bini, maaf ya Ma, gara-gara kawin sama saya kamu susah. Orang punya motor, punya mobil, kita cuman punya sepeda. Istrinya ngejawab apa? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak Papa. Benrodok Pak, langsung mengalir air mata. Capek kerja jadi kuli Pak, badan jadi tanah, tanah jadi badan. Tumpukan karung hampir nimpa, hampir aja mati kalau enggak meleset sedikit. Hilang rasa cemas, hilang rasa khawatir. Punya istri yang pandai bersyukur, saya bangga punya suami kayak Papa. Coba kalau dia balik Pak, apa jawab dia? Emang gua sial, dapat laki goblok kata dia. Gara-gara nikah sama elu gua sengsoro. Waduh Pak, mohon maaf betul kalau bapak-bapak ketemu nasib punya bini kayak gitu, model sabar ya Pak. Itulah bagian. Anggap itu jihad Pak. Jihad itu nggak harus ngebom. Jihad itu nggak harus perang loh Pak. Punya istri yang kayak gitu bapak-bapak sabar, itu jihad yang sungguh luar biasa. Terima apa adanya yang kayak gitu, nasib dari Allah. Jadi enak sekali kita punya istri yang bersyukur. Saya berikan umpama begini. Tadi Pak Haji Tomtomi cucung beliau sunat. Hari ini anak saya juga sunat Pak. Jadi anak saya umur 5 tahun tak bujuk-bujuk sunat, mau dia sunat. Karena sunat itu jangan nunggu gede. Itu 5 tahun itu sudah telat sih sebetulnya. Kita mau udah hampir tumbuh Pak rambutnya.
Baru mau disunat malu dia. Saya dulu kan umur 11 tahun disunat, udah ketuaan. Makanya anak saya nggak boleh harus sunat. Saya ngambil pelajaran dari anak saya. Kalau saya berangkat ceramah, kata si anak saya, beliin mainan. Gampang Pak nipu anak itu, nggak usah yang mahal-mahal. Belikan mainan yang 10.000, pedang-pedangan kek. Apa yang dia suka, robot-robotan. Dia nggak tahu harga kok. Begitu dikasih sama dia, jingkrak-jingkrak dia. Sambil ngucap makasih ya Bi, makasih ya Bi. Muncul rasa bahagia yang sungguh luar biasa. Anak dengan senyum yang tulus, jingkrak-jingkrak, ngucap terima kasih kepada bapaknya. Luar biasa bahagianya. Cobalah ibu-ibu, kalau bisa ya Bu, ibu-ibu habis dikasih duit suami, jingkrak-jingkrak Bu. Jingkrak-jingkrak, makasih ya Pak, makasih ya Pak, luar biasa Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan syukur. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu yang di dalam tak ajarin kalau pengen masuk surga ya Bu, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah segitu mah. Tiap hari mijitin suami ya Bu ya. Dikasih 20 juta, nerimo. Kasih 5 juta sebulan, nerimo. Dikasih 500.000, nerimo lah nelongsok. Enggak cukup Pak. Dikasih 5.000, timpuk palanya. Oh jangan. Makanya paling enak bibini punya istri orang lahat, ugan, semende Pak. Lahat itu enak, muara enim, paling enak. Karena paling nerimo. Dikasih suami uang belanja 5 juta, au katanya. Dikasih 3 juta, au. 500.000, au. Cuma dikasih 5.000, au. Mana nak cukup kalau cuma 5.000. Jadi istri yang nerimo, imra'atan qani'atan lillahi wa li zawjiha, istri yang qanaah kepada Allah dan qanaah kepada suaminya. Nomor 2, syukur. Syukur mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Rumus ibu saya begini Pak. Halah kinai aban bejalan. Tundoi saja baik keting. Keren bahasanya. Ini bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris king stone. King itu raja, stone itu batu. Batu raja. Jadi halah kinai aban bejalan. Tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan yang sedang berjalan. Lihatlah jempol kaki. Ini prinsip yang diajarkan ibu saya. Jangan dongak ke atas. Lihat ke bawah. Mengapa kok jempol kaki itu asal kita Bapak Ibu? Kata ibu saya begini Pak. Ame dihisare naklah lama dihisare. Ame dihi miskin naklah lama dihi miskin. Ya, pakai terjemahan ya Pak. Kalau kita susah nak, sudah dari dulu kita susah. Kamu bukan anak gubernur, kata ibu saya. Kamu bukan anak jenderal. Kamu bukan anak pengusaha. Kalau kita miskin nak, dari dulu kita miskin. Apa maksudnya? Enggak heran jadi orang susah. Enggak tumben jadi orang miskin. Kamu syukuri apa yang ada. Subhanallah, itu inspirasi saya Pak. Makanya saya merantau enggak mau neko-neko Bapak Ibu. Ingat pesan ibu saya. Jangan dongak ke atas. Jangan tumben jadi orang susah. Jangan tumben jadi orang miskin. Itulah kita. Kalau Allah kasih lebih, alhamdulillah. Capek kita Pak kalau ngitung nikmat orang. Udah nggak keembat sama kita. Pak Khairul Tanjung, salah satu orang terkaya di Indonesia. Transmartnya di mana-mana. Belum Trans TV-nya. Ada 3 TV dia punya. Belum hotelnya. Mana bininya cuma 1 lagi ya. Orang kayak gitu mestinya bini jangan 1, gek. Bini cuma 1, anak cuma 2, cewek semua lagi, Pak. Masih gadis semua. Saya sempat berhayal, coba kalau saya jadi mantunya ya, Pak ya. Nggak capek-capek saya ceramah keliling kayak gini model. Ngayal. Artinya kita ini kalau mau berlomba dengan harta, lelah kita. Kita kaya hari ini, banyak yang lebih kaya dari kita. Kita ada hari ini, banyak yang lebih berada daripada kita. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kalian semua. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Nomor 2.
Kita selalu bersyukur. Syukur apa yang punya kita, luar biasa anugerah dari Allah nantinya. Baik, yang nomor 3 sekarang, perbanyaklah sedekah. Ini konsep hidup kaya. Waman qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya, susah usahanya, enggak lancar pendapatannya, bukan diperintahkan maling, bukan diperintahkan ngambil hak orang lain. Falyunfiq mimma atahullah. Silakan dia berinfak dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Orang zaman sekarang matre, Pak. Yang dia pikir kalau kurang apa, saving dan saving, nyimpen dan nyimpen, akhirnya kebelangsak sendiri dia. Contohnya apa? Menteri Kelautan dan Perikanan. Bangga orang kampung kita di Sumatera Selatan, orang kampung jadi menteri. Tapi sayang dia korupsi. Yang terbaru Menteri Sosial, dana Covid, pantasan beras nggak nyampe rumah kita ya. Ternyata udah diantem dulu sama Menteri Sosial. Gara-gara apa? Kurang tadi. Borok-borok ngebantu orang, borok-borok berbagi, yang dia pikir adalah menyimpan untuk dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah janjikan, Nabi sudah menyampaikan, ma naqasat shadaqatum mimmal. Sedekah enggak pernah ngurangin harta, bal yazdad, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Ini rumus kehidupan. Banyak berbagi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi ini zaman Covid. Banyak yang terdampak, Pak. Usaha menengah ke bawah gulung tikar semua sekarang ini. Banyak yang dirumahkan, karyawan-karyawan mall itu Bapak Ibu. Banyak yang dirumahkan 70% tanpa digaji. Ojek-ojek yang tadinya mereka semua banyak pelanggan anak karyawan dan anak sekolah, karena sekolah dari rumah. Banyak karyawan dirumahkan, mereka juga kesulitan. Makanya gara-gara corona ini kita jadi pinter bahasa Inggris. Stay at home, diam di rumah. Sekolah dari rumah, homeschooling, cenah. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, PNS, tapi digaji, home working. Yang kasihan buruh harian, gara-gara dirumahkan, tidak digaji. Bahasa Inggrisnya home pimpa, alaihum gambreng. Nah ini kan perlu kita bagi. Makanya saya setuju betul lah dengan pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kan selalu kita bertawasul atas beliau. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Berhentilah dulu orang Islam ini ngebangun masjid tuh, apalagi bermewah-mewahan. Ya tabahan nasu fil masjid, orang enggak berhenti-berhentinya kata Nabi bermegah-megahan dengan masjid. Kita ini salah kerangka teori. Benar dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bikin masjid di Kuba, tapi jangan dibayangkan pakai keramik yang mahal, marmer yang mahal, granit yang mewah. Jangan dibayangkan dengan ukuran yang spektakuler. Tapi cuman batu saja, Pak, tanpa dinding dan tanpa atap. Oke, kalau ada modal silahkan bangun masjid. Karena juga nggak sia-sia, Pak, kekal pahalanya sampai akhirat. Tapi kalau masjid bongkar pasang, mahal. Kadang-kadang mohon maaf, kita nganggarkan bikin masjid 5 miliar, guru TPA 20.000. Enggak ngepas. Pembangunan fisik, tapi tidak disertai dengan pembangunan mental spiritual. Itu salah betul menurut saya. Karena begini, kita bikin masjid kubah emas umpama, dengan nilai misalnya puluhan miliar. Orang paling ngomong apa? Wow, masjidnya megah. Ibu-ibu mulai jalan-jalan, sibuk selfie di sana. Lalu upload di media sosial. Paling banter begitu. Coba kalau kita bawa uang 100.000, Pak. Sama tetangga kita yang nggak kebeli beras lagi. Pagi udah nggak sarapan. Siang sudah keroncongan. Sore kelaparan. Malam ngarep ada undangan kendurenan. Cuman ternyata yang ngundang kendurenan juga nggak ada. Makanya saya saran sama bapak-bapak di lingkungan sini, mohon maaf Pak, kalau bisa kendurenan jangan dihapuskan. Itu banyak manfaatnya. Setuju nggak kira-kira? Nah ternyata yang ngasih kenduren juga nggak ada sampai besok lapar. Mau ngutang ke warung, utang yang kemarin belum dibayar, malah kena marah sama tukang warung. Mau minta ke tetangga sudah keseringan. Tiba-tiba kita datang buat duit cepek. Tapi bukan calon wali kota, bukan nih ya. Bawa duit cepek.
Begitu kita kasih untuk beli beras, "Oi Pak, yakin saya, nggak tahan tuh air mata, yakin betul saya. Makasih Pak Haji Tomtomi. Dari kemarin saya memang nggak kebeli beras gitu ya." Subhanallah, nggak berhenti sampai di situ. Habis makasih dia masuk kamar sujud syukur, memuji Allah tak henti-hentinya, bersyukur dia kepada Allah dan memujinya. Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau telah utus hambamu yang dermawan untuk berbagi dengan kami. Makanya benar kalau kata orang bijak, bahagialah orang yang bersedekah, berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Itu luar biasa. Nggak henti-hentinya dia memuji Allah gara-gara uang cepet cuman 100.000. Luar biasa. Tapi saya cuma subang saran saja bapak-bapak, kalau nyantunin janda jangan sendiri, bawa istri ya Pak ya. Pak Haji Tontomi undang bini oi. Kalau nggak dibawa istri bahaya. Pertama, makasih ya Pak Haji, bulan depan datang lagi. Makasih Pak Haji. Pak Haji kok baik betul sama saya. Lain kan? Bulan berikutnya datang lagi, kita ngasih lagi. Makasih ya Pak Haji. Di antara orang di sini cuman Pak Haji yang baik sama saya. Begitu bulan keempat datang lagi. Makasih ya Pak Haji. Coba kalau saya punya laki kayak Pak Haji. Nah, jadi dah dia jadi. Kalau nyantunin janda harus ada yang mendampingi. Jadi sekali lagi sedekah yang ketiga. Kemudian yang keempat, rajin-rajin kita menjaga silaturahim. Seperti yang disarankan beliau waktu sambutan tadi itu. Dengan bersilaturahim, dengan bertetangga, kita jadi sehat dan panjang umur juga Pak. Makanya ketika kita datang berkunjung ziarah ke rumah saudara-saudara, tetangga kita, maka ada malaikat yang mengatakan, "Tibta, bagus kamu. Wa toba mamsaka, bagus perjalanan kamu. Wa tabawwa'ta minal jannati mangzilan." Dan Allah sudah siapkan tempat tinggalmu di surga nantinya. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyung sa'alahu fi atharihi falyasilu rahimah. Barang siapa yang pengen betul Allah luaskan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, maka jagalah silaturahim. Makanya kalau kita ini kok sempit banget rezeki, jangan-jangan kita malas bertetangga. Jangan-jangan kita malas mengunjungi keluarga. Jangan-jangan kita malas bersilaturahim. Dua hadiah yang Allah janjikan di dunia ini Pak, bagi orang yang rajin silaturahim. Satu, Allah luaskan rezekinya. Yang kedua, Allah berkahi umurnya. Karena sebaik-baik manusia itu mantola umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Dan sejelek-jelek manusia mantola umuruhu wa sa'a amaluh. Yang panjang umurnya, jelek kelakuannya. Ibarat kata pantun, sayur nangka, bumbu kemiri. Tua bangka, nggak tahu diri. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Oh, di sini belum ada yang tua bangka. Atau karena musim sekarang musim kembang keladi, tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Berkahi umur kita dengan